Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Ubedillah Badrun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta teman-teman pendengar sekalian yang saya banggakan. Saya Fuja, mahasiswi pendidikan sosiologi angkatan 2025. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Bahasa Pemimpin Antara Komunikasi dan Kontradiksi. Teman-teman sekalian, mari kita buka dengan pertanyaan yang akan kita pikirkan secara bersama. Apakah sebuah kearifan harus dibayar dengan keakraban? Atau apakah sebuah kebenaran harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan baru bisa didengar? Atau coba kita pertanyakan lebih dalam lagi, bahwasanya pada masyarakat yang terjadi sekarang banyak sekali hal-hal yang sudah dianggap sebagai candaan maupun lelucon semata. Bahwasanya di sini kita tidak hanya tentang bahasa yang kita lihat, bagaimana seorang pemimpin itu bicara kasar, sarkas, apakah itu menunjukkan sebuah keberanian? Atau justru dia telah kehilangan kemampuan untuk memfilter realita yang ada di hadapannya. Teman-teman sekalian, kali ini saya membawakan pidato tidak berbicara secara personal, tapi coba kita lihat dengan sudut pandang retorika. Bagaimana ucapan-ucapan itu diterima oleh rakyat, yang seperti kita ketahui, setiap kata-kata bagaikan makanan yang apakah itu bisa ditelan atau mungkin bahkan tidak bisa dicerna sama sekali karena begitu kerasnya dan juga menampak realita yang ada. Teman-teman sekalian, dalam ilmu komunikasi terdapat prinsip what you say is who you are, yang artinya apa yang kamu ucapkan mencerminkan cara kamu berpikir. Coba kita lihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Bagaimana di tengah kondisi bahwasanya ekonomi yang sedang sulit, inflasi naik, kemudian harga kebutuhan pokok ikut naik, masyarakat menjadi pusing bagaimana cara mereka mengatur keuangan dengan gaji yang begitu kecil yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya bagaimana cara mereka menanggapi lewat ucapan yang bahkan keluar satu pepatah atau kata-kata yang sampai sekarang terngiang-ngiang di masyarakat. Orang desa tidak pakai dolar. Secara harfiah hal itu memang benar adanya. Tapi coba kita lihat secara retorika dan empati. Apakah di tengah krisis ekonomi seperti ini, pantaskah seorang pemimpin berbicara hal sedemikian rupa? Yang mana kata-kata itu memang tidak bisa kita salahkan, tapi petani-petani di desa juga terkena dampaknya. Salah satunya bagaimana dengan harga bibit yang naik, pupuk yang naik, hal itu juga mereka rasakan. Dan dengan jawaban yang begitu monohok, respon yang begitu sangat menyakitkan, bagaikan tamparan di tengah penderitaan rakyat. Kemudian, baru-baru ini, masyarakat diguncang lagi dengan satu kata yang menghebohkan publik. Ndasmu, pernahkah teman-teman mendengar kata itu? Baru-baru saja tersebar di media sosial begitu cepat dalam waktu sekejap. Teman-teman, di antara ribuan kamera atau mungkin ratusan kamera, di sana banyak sekali orang-orang terpilih, entah itu kabinet, entah itu orang pemerintahan,
yang mendengar dan tertawa terbahak-bahak menganggap itu adalah sebuah lelucon. Ya, mungkin bagi orang awam itu maknanya biasa saja, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Salah satunya dalam bahasa Jawa, arti ndasmu itu adalah kepala, entah itu kepala hewan, yang terkadang kata itu diucapkan untuk sebuah umpatan atau seseorang yang sedang berkelahi untuk melawan lawan bicaranya. Jadi, apakah pantas orang pemimpin berbicara dengan gagah, berpidato, menyampaikan ke hadapan publik, dan dia menyelipkan lagi kata-kata bahwasanya mungkin kalau tidak ada kamera dia akan berkata lebih kasar lagi. Jadi secara tidak langsung kamera itu hanya sebagai penahan agar citra dirinya tidak terlalu buruk di mata masyarakat, padahal kenyataannya memang sudah buruk. Kemudian teman-teman semuanya, coba kita lihat lagi dari sudut pandang yang lain, ya, dari sudut pandang sosiologi. Apa sebenarnya yang salah dari cara berbicaranya? Apa yang menjadikan dia begitu berani menyampaikan kata-kata yang dirasa sebuah lelucon, dianggap keakraban, dan sesederhana itu, seringan itu dia mengatakannya? Ya, ternyata adanya sebuah long distance atau jurang pemisah antara penguasa dan juga rakyat, yang dimana seorang penguasa itu sudah terbiasa setiap ucapannya didengarkan, setiap perintahnya selalu dikabulkan, dan lingkungannya selalu mendukung, walaupun terkadang kenyataannya yang dia ucapkan begitu menyakitkan. Tapi tidak banyak orang yang berani untuk menyampaikan realitanya di hadapan penguasa tersebut. Kemudian teman-teman semuanya, di sini coba lagi kita lihat dari sudut pandang yang lain. Terkadang kita hanya kritis, tapi kita tidak punya dasar. Jadi di sini saya akan menyampaikan teori-teori yang saya anggap ini merupakan cara berkomunikasi yang benar di hadapan publik. Coba kita lihat dari teori Aristoteles, yang dimana itu ada pathos, ethos, dan juga logos. Apa kaitannya dengan cara pemimpin berbicara? Coba pertama, kita kaitkan dengan pathos. Bagaimana seorang pemimpin itu sendiri harusnya citra dirinya di mata masyarakat adalah orang yang harus kita hormati, orang yang mempunyai wibawa harus kita dengarkan, dan juga benar-benar menjadi inovator di sekitarnya. Tapi kenyataannya, dengan cara dia berbicara seperti itu, apa yang dirasakan oleh rakyat? Tidak ada lagi citra diri yang seperti itu, tapi citra diri seseorang yang tidak dewasa. Itu yang sudah ada di pikiran rakyat-rakyatnya. Kemudian, coba kita kaitkan dengan etosnya. Bagaimana cara dia menarik para pendengar, para rakyat, supaya pesan yang dia sampaikan sampai dari hati ke hati. Hal itu tidak akan terjadi. Sebelum sampai ke hati, masyarakat sudah membuat batasan. Pemimpin ini tidak cocok. Pemimpin ini tidak bisa terus seperti ini. Jadi mereka merasa kecewa, bahkan mereka merasa malu, apalagi orang-orang yang telah memilihnya menaruh harapan untuk adanya sebuah perubahan ke depannya. Kemudian terakhir, coba kita kaitkan dengan logos. Bagaimana logikanya? Bagaimana argumennya? Apakah itu bekerja? Secara empati mungkin kita semua tahu jawabannya. Apakah seorang pemimpin masih punya empati ketika di tengah penderitaan rakyat dia menyampaikan hal seperti itu? Saya rasa tidak ada lagi empati. Karena pada kenyataannya mereka tidak lagi satu rasa dan satu napas dengan rakyatnya. Tapi mereka hanya peduli bagaimana cara mereka sejahtera untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, kita tidak bisa menutup data. 58% rakyat Indonesia memilihnya.
Banyak sekali yang menaruh harapan pada saat dipilih. Banyak sekali yang menaruh sebuah keyakinan. Banyak sekali yang menaruh agar ada perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Namun, rakyat sekarang sudah merasa terhianati dengan hal tersebut. Bagaimana tidak, setiap ada permasalahan bukan solusi yang diberikan oleh seorang pemimpin, tapi selalu jawaban-jawaban monohok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan yang terjadi. Tidak ada tindakan nyata yang mereka lakukan. Bahkan mereka menganggap setiap kritikan masyarakat itu adalah sebuah musuh bagi mereka. Mereka anggap angin lalu. Mereka bukan membuat solusi, tapi bagaimana cara mereka memberantas orang-orang yang kritis ini. Itu yang ada di pikiran mereka. Bagaimana tidak, banyak sekali orang-orang yang kritis menyampaikan ini yang harus diperbaiki, itu yang harus diperbaiki. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka adalah meneror, kemudian melakukan tindakan kekerasan. Apakah itu solusi dari seorang pemimpin yang sesungguhnya? Jawabannya adalah tidak, teman-teman semua. Kepercayaan masyarakat, meskipun 58% lebih daripada setengah rakyat Indonesia memilihnya, yang mereka merasa terhianati, lama-kelamaan kepercayaan itu akan seperti ember yang bocor, yang di dalamnya diisi dengan air. Secara tidak langsung, terus mengalir, lama-kelamaan akan habis, teman-teman semua. Jadi, jikalau pemimpin terus seperti itu, bagaimana dia bisa memperbaiki kebijakan yang ada di negara ini? Tidak akan pernah bisa terjadi, teman-teman, tapi kita semua akan selalu sengsara dan meratapi setiap nasib manusia. Jadi teman-teman semua, kita tidak hanya berbicara secara kritis saja, tapi kita juga harus tahu dasarnya. Jadi, mari kita merenung dan kita pikirkan secara lebih dalam lagi. Seorang pemimpin tidak dilihat dari seberapa keras suaranya, tapi bagaimana bahasa dan pesannya sampai ke hati masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya dilihat bagaimana cara dia berbicara dengan baik, tapi bisakah dia mendengar dan memberikan solusi kepada rakyatnya. Kemudian, teman-teman semua, kita berharap hal yang sama. Kita ingin pemimpin yang membantu negeri ini menjadi lebih baik. Kita ingin pemimpin yang mendengarkan rakyatnya. Kita ingin pemimpin yang sudah kita taruh harapan dan menjalankan kewajibannya. Hal sepele yang mungkin tidak akan pernah mereka dengar. Tapi, mari kita terus bersuara, menyuarakan hak kita, menyuarakan yang terbaik untuk negara kita. Sebagai generasi muda, apapun itu tingkatannya, kita harus tetap bersama. Karena di sini bahasa merupakan jembatan komunikasi untuk menaikkan derajat satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Fuja, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're